Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan solihah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Berjumpa lagi ya dengan Ibu Nur dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Alhamdulillah, sebelum memulai pelajaran, yuk bersama-sama kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warju'ni fahma. Amin. Anak-anak ibu yang soleh dan solihah, yang belum sholat duha dulu ya. Baik, hari ini kita memasuki materi bab 7, hati tentram dengan berperilaku baik, subbab tentang ikhlas. Kata ikhlas berasal dari bahasa Arab yang berbunyi akhlasa, yang berarti bersih, lurus, dan suci. Nah, anak-anak tahu tidak, ikhlas berarti mengerjakan suatu kebaikan dengan niat hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibrahim berkata, niat yang baik menjadi awal perbuatan yang baik. Niat yang ikhlas akan mengantar perbuatan yang ikhlas pula ya. Nah, sama ya, perbuatan yang ikhlas itu diantarkan oleh niat yang ikhlas, juga harus baik dan juga harus ikhlas. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memandang kepada rupa kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala melihat pada hati dan amal. Contoh, Ibrahim bertemu pengemis. Kata Ibrahim, ini Ibrahim memberikan uang untuk bapak. Kata Ibrahim, saya ikhlas memberi uang ini sebagai sedekah untuk bapak. Nah, ini Ibrahim ikhlas ya. Lalu dijawab oleh pengemis, terima kasih adik soleh. Semoga Allah memberi balasan yang setimpal atas kebaikan adik. Jadi, ketika kita memberikan sesuatu, maka itu harus ikhlas. Hanya mengharapkan ridho dari Allah semata. Tidak boleh mengandung unsur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Yang artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Berikut anak-anak contoh perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia untuk beribadah kepadanya. Manusia mempunyai tanggung jawab untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala harus dilakukan dengan ikhlas. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ridhonya kepada manusia yang senantiasa beribadah dengan ikhlas. Yang kedua, ikhlas dalam mengerjakan tugas. Nah, tugas menjadi salah satu tanggung jawab yang harus bisa diselesaikan oleh seseorang. Tugas yang kita terima hendaknya bisa diselesaikan dengan tepat dan ikhlas ya. Perilaku ikhlas dalam mengerjakan tugas termasuk contoh perilaku terpuji. Kemudian yang ketiga, ikhlas dalam memberi pertolongan. Dalam kegiatan sehari-hari, kita sering berjumpa dengan orang yang membutuhkan pertolongan alias bantuan. Nah, di saat orang lain tersebut membutuhkan bantuan, maka kita harus berusaha membantu orang tersebut dengan segala kemampuan yang kita miliki. Kemudian yang keempat, ikhlas menerima kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mempunyai sifat wajib, yaitu iradat, yang artinya berkehendak. Nah, kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala pasti terwujud
Tak ada satupun makhluk yang bisa mencegah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah memang berkehendak untuk memberikan kebaikan kepada manusia, maka manusia tersebut akan memperoleh kebaikan. Sebaliknya, jika Allah memberikan kesulitan kepada manusia, tentu manusia akan kesulitan. Akan tetapi perlu diingat, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesulitan itu adalah sebagai ujian untuk menjadi lebih hebat dan tangguh. Allah Subhanahu wa Ta'ala tak akan memberikan ujian melebihi kemampuan yang dimiliki seorang manusia. Alhamdulillah, pembelajaran kita telah selesai. Ingat ya anak-anak, selalu ikhlas dalam melakukan kebaikan. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.